Shalom. Mari kita buka Matius pasal 8, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Jadi dari Matius 8 sampai Matius 9 ada sekitar 10 mujizat yang dilakukan Yesus setelah dia menyelesaikan khotbah yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Jadi ada 10 mujizat yang diperkirakan dilakukan Yesus yang dicatat oleh Matius selama dia turun dari selesai mengajar khotbah di bukit. Beberapa orang kemudian menghubungkan 10 mujizat itu dengan 10 tulah yang ketika ketika Allah mencoba untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi kali ini dia tidak mencurahkan 10 tulah, tetapi dia memberikan 10 mujizat. Nah, tapi mari kita lihat yang kedua, Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kita bahas yang pertama tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang kedua, Anda akan menemukan Matius 8 ayat 5 sampai 13 ketika dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan dia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang, I will come, aku akan datang and touch him, menyembuhkannya. Kemudian jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, jika maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang menarik coba Anda perhatikan ayat 5. Dia memberi konteks dan latar belakang dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Yang menarik adalah ayat 5, dia berkata ketika Yesus masuk ke Kapernaum itu sendiri. Jadi Yesus masuk ke dalam kota Kapernaum. Bagi kita orang yang baca Alkitab, kata Kapernaum atau kota Kapernaum bukanlah sesuatu yang asing. Sebab Yesus banyak melakukan mujizat di kota Kapernaum. Walaupun sebenarnya di kota-kota pesisir Danau Galilea ada beberapa kota yang besar. Salah satunya adalah Tiberias. Tetapi kita jarang menemukan dan bahkan mungkin sebenarnya tidak ada catatan lebih Yesus buat mujizat di Tiberias, di dalam kota Tiberias. Dia berurusan dengan pesisir pantai Danau Tiberias, tetapi dia tidak masuk ke dalam kota Tiberias untuk melakukan sesuatu. Kapernaum justru adalah kota yang paling sering, salah satu kota yang paling sering dikunjungi oleh Yesus. Salah satu kota yang paling banyak dilayani oleh Yesus. Dan menariknya adalah di kemudian hari catatan gereja mula-mula, kota Kapernaum menjadi kota basis bagi pengikut Yesus dalam penyebaran Injil.
menjadi kota basis di mana pengikut-pengikut Yesus berkumpul menjadi salah satu kota yang menjadi sumber di mana pengajaran Yesus itu keluar dan mulai mereka mengajarkan orang banyak. Seperti satu rumah bagi pengikut Yesus. Kapernaum menjadi satu rumah di mana mereka berkumpul, di mana mereka dapat beribadah dengan bebas, sebab Kapernaum adalah kota di mana ada banyak pengikut Yesus di dalamnya. Anda lihat ketika Tuhan Yesus terus-menerus melayani secara konsisten, maka pelayanan yang dia lakukan secara konsisten dalam kota Kapernaum, ternyata di kemudian hari akan menjadi basis pengikut Yesus yang paling kuat. Salah satu basis pengiringan Yesus yang paling kuat. Saya percaya ini. Kasih, cinta, pelayanan selalu memberikan kita otoritas terhadap orang yang kita layani. Sekali lagi, ketika Anda punya kasih, Anda punya cinta, dan Anda berikan kasih kepada seseorang, Anda mengasihi seseorang, Anda melayani seseorang, maka orang yang Anda layani akan memberikan otoritas kepada kita untuk supaya kita bisa berbicara dan melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Love, cinta itu selalu give you room, memberi Anda ruang dalam hidup seseorang. Misalnya, ada satu orang mungkin datang pada saya dan orang itu kemudian saya tolong, saya bantu. Saya tidak kenal dia, saya kemudian mulai belajar berteman dengan dia, dan saya kemudian menyadari bahwa orang itu ternyata punya masalah. Saya panggil dia, ini ada sedikit uang, saya mau bantu persoalanmu. Saya berikan uang pada orang itu. Dan kalau saya melakukan itu secara konsisten, terus-menerus memberi, melayani dia, terus-menerus membantu dia, menolong dia. Apa yang ada dalam hati orang itu ketika setiap kali dia berjumpa dengan saya? Saya akan ada pada posisi mental lebih tinggi dari dia. Sebab kenapa? Saya yang memberi, dia yang menjadi penerima. Makanya orang kaya mengerti ini. Makanya ketika mereka melakukan sesuatu, hal pertama yang dia lakukan adalah selalu memberi. Amsal berkata, pemberian suap akan membawa engkau di hadapan para pembesar-pembesar. Kenapa? Sebab pemberian memberikan Anda ruang akses kepada orang yang Anda beri. Mereka tahu, makanya ketika masuk gereja seringkali orang kaya melakukan hal yang sama. Mereka beri kepada pendeta, kenapa? Supaya pendeta sungkan dengan mereka. Nggak ada di sini. Pendeta Pak Jeffrey. Tapi Pak Jeffrey enggak lah. Ya tapi kan begitu ya Pak Jeff ya. Sebab kenapa? Sebab supaya diberi sungkan. Sungkannya kita kepada orang yang menolong, sungkannya kita pada orang yang memberi, tanpa sadar memberi mereka otoritas untuk ada di atas kita. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Ini yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia melayani Kapernaum terus menerus. Maka dia sementara menetapkan dirinya untuk mendapatkan otoritas dari orang-orang yang dia layani. Kita selalu menuntut, hargai saya. Tetapi persoalannya kita tidak pernah melayani orang itu secara konsisten. Menuntut otoritas atas hidup seseorang, tetapi kita tidak pernah mau kemudian melayani orang itu dengan konsisten sungguh-sungguh, maka sebenarnya itu adalah perbuatan yang sangat salah. Yesus lakukan dalam Kapernaum adalah dia melayani, dia datang melayani. Bahkan ketika dia berjumpa dengan perwira itu, dan ketika perwira itu minta tolong untuk dia menyembuhkan hambanya, Yesus berkata, apa yang saya coba sampaikan pada Anda minggu yang lalu, ketika dia berjumpa dengan orang kusta berkata, will you come? Maukah engkau datang? Maukah engkau memeluk aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Dan Yesus berkata, aku mau, dalam peristiwa orang kusta. Sekarang dalam peristiwa perwira di Kapernaum, Yesus pun tetap berkata, I will come. Aku mau datang. Aku mau melayani. Yesus gak pernah hitung-hitungan dengan pelayanan.
Betul dia tidak menyembuhkan semua orang di muka bumi, tetapi satu hal yang saya tahu, semua orang yang datang padanya dia sembuhkan. Dia tidak menyembuhkan semua orang sakit, setuju? Tetapi semua orang sakit yang datang kepada dia, dia sembuhkan. Yesus adalah satu pribadi yang begitu rindu untuk melayani. Dan konsistensi Yesus terhadap pelayanan justru tanpa sadar. Ternyata saya percaya dia mengerti itu, dia sadar. Tetapi bagi sebagian kita tanpa sadar, itu memberi otoritas Yesus kepada orang-orang yang dia layani. Di kemudian hari, Kapernaum kemudian menjadi basis pelayanan murid-murid Yesus. Mari daripada kita menuntut orang hargai saya. Mari yuk kita belajar melayani orang itu. Dan tanpa Anda minta hargai saya, hormati saya, berikan saya. Maka justru waktu kita melayani, justru kita akan menerima penghargaan dari orang itu. Bukankah Tuhan Yesus berkata yang terbesar adalah mereka yang melayani? Kenapa yang terbesar adalah mereka yang melayani? Itu rahasianya. Sebab ketika Anda melayani, Anda memberi kepada dia. Dan waktu Anda memberi pada dia, maka sungkannya dia justru memberikan Anda otoritas untuk berbicara dalam hidupnya. Yesus menegur Kapernaum bersama-sama dengan Betsaida dan Korasim. Dia menegur Korasim adalah tempat di mana Yesus mengucapkan ucapan bahagia. Dia menegur kota-kota di sekeliling Danau Tiberias. Tetapi yang menarik adalah ketika dia menegur, buat saya ini yang terjadi. Kenapa Kapernaum kemudian hari menjadi basis pelayanan murid-murid Yesus? Sebab ketika dia menegur orang yang dia punya otoritas, saya percaya Kapernaum belajar mendengarkan apa yang Yesus katakan. Hari ini Anda boleh ditegur, tetapi biarlah teguran datang dari otoritas. Otoritas siapa otoritas? Orang yang mengasihi engkau, melayani engkau. Saya masih ingat waktu guru sekolah minggu saya dulu berkata, kalau ada jiwa baru datang pada Tuhan, nomor satu jangan ditampar lebih dahulu. Jadi kalau ada jiwa baru datang, dia bilang jangan berkata dosamu ini. Tapi guru sekolah minggu saya dulu berkata, apabila ada jiwa baru ini yang kita lakukan, rangkul dia lebih dahulu. Kalau Anda sudah merangkul dia, setelah Anda rangkul, Anda tampar, percayalah dia tidak akan pernah lari. Dan saya percaya itulah jurusnya maaf. Kenapa? Sebab kasih memberi kita relasi. Dan waktu kita punya relasi dan hubungan, maka kita punya otoritas untuk menegur seseorang tanpa orang itu harus merasa sakit hati dengan kita. Sebab dia bisa mengetahui bahwa setiap teguran kita adalah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu sama dengan Yesus. Dia bukan hanya melayani Kapernaum, dia menegur Kapernaum. Tetapi yang paling luar biasa adalah di kemudian hari Kapernaum menjadi basis yang sangat kuat. Sebab disitulah pemuritan itu terjadi dengan sungguh-sungguh. Mari yuk tetap melayani, konsisten dengan pelayanan. Maka saya percaya kita bukan hanya memuridkan satu orang seperti Kapernaum. Kita memuridkan satu kota. Yesus melayani pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika dia konsisten kembali terus kepada Kapernaum, dia memuridkan, dia mengajarkan pribadi lepis lebih pribadi. Ternyata satu kota kemudian kita temukan menjadi satu kota yang sebagian besar mengikuti Yesus. Saya melayani satu orang, melayani satu orang, melayani satu orang, melayani satu orang tanpa sadar. Satu kota dimuridkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Voice of Worship tetap konsisten ada dalam pelayanan. Penuhi hati dengan kasih Kristus. Kita melayani satu orang, tapi satu kali kita akan temukan kita memuridkan satu kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu.
Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Yang luar biasa adalah kita tahu bahwa perwira itu bicara soal otoritas. Dia punya otoritas, dia punya otoritas. Tetapi otoritas, konsep otoritas yang dia sampaikan hari itu ada di bawah konteks. Kalau Anda baca dalam Lukas, dia berkata, sebab aku punya seorang hamba yang aku kasihi, seorang hamba yang aku hargai. Dia punya otoritas terhadap hamba itu, sebab lebih dahulu dia menghargai hamba itu. Kita minta orang memberi otoritas pada kita, pandang saya, hormati saya. Tetapi kita seringkali tidak pernah mau menghargai orang lain. Kita tidak pernah mau mengasihi orang lain. Oh saya sayang Pak, saya sayang. Tapi yang Anda lakukan adalah Anda bertengkar terus, Anda berdebat terus. Saya sudah belajar satu hal, perdebatan tidak pernah memenangkan jiwa orang untuk kerajaan surga. Tidak pernah. Saya udah belajar itu. Itu sebabnya saya belajar untuk menjauhi pertanyaan dan jawaban hanya untuk demi sebuah perdebatan. Saya belajar menjauhi. Sebab saya tahu satu hal. Perdebatan teologis tidak akan pernah buat orang percaya pada Yesus. Satu hal, saya belajar mengerti orang. Saya belajar memahami orang. Saya belajar mengasihi orang. Dia bilang, aku punya otoritas kepada hambaku. Aku bilang datang, dia datang. Aku bilang pergi, dia pergi. Saya bilang pada hambaku, kerjakan ini, dia harus mengerjakan itu. Tapi konteks dia bicara itu. Dalam satu konteks, I have a servant. Saya punya seorang hamba. Cintai dan kasih. Makanya saya belajar benar-benar Yesus ya. Yang terbesar di antara kamu adalah yang melayani. Sebab ketika engkau buat baik sama orang, orang yang menerima kebaikan Anda, menempatkan diri mereka di bawah Anda dan saya. Itu sebabnya Yesus tadi saya katakan dialah pemberi terbesar. Salah satu yang Tuhan gak mau kalah dengan kita. Tuhan gak pernah mau kalah memberi kepada kita. Ada di Amsal berkata bahwa siapa yang menolong orang miskin memiutangi Tuhan. Membuat Tuhan berhutang sama kita. Tapi dalam buku yang sama Amsal, dia berkata juga mereka yang menolong orang miskin, Tuhan akan memberkati dia sehingga dia tidak berkekurangan apapun. Jadi pertama ada pasal berkata, kalau kamu beri pada orang miskin, Tuhan berhutang sama kamu. Tapi Tuhan gak mau kalah. Pasal berikutnya di kemudian hari dia berkata, tapi siapa yang menolong orang miskin, Tuhan akan membuat dia berhasil dalam segala hal. Sebab Tuhan gak mau kalah dalam hal memberi. Sama-sama bilang Tuhan gak mau kalah dalam hal memberi. Sebab pemberi terbesar selalu menjadi penerima terbesar. Dan karena Tuhan pemberi terbesar, dialah yang layak untuk menerima segala-galanya. Mari yuk hidup dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Supaya kasih ini kita boleh salurkan bagi orang lain. Mari kita katakan pada dia sekali lagi. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Jadikan kami seperti Kafarnaum. Ketika engkau melayani Kafarnaum, engkau melayani dengan kasih. Satu titik engkau menegur Kafarnaum,
Tapi Kapernaum satu hari di kemudian hari, di murid-murid Yesus yang mula-mula tidak pernah berpaling dari Engkau. Tuhan, kami menerima anugerah-Mu begitu besar. Kami sudah menerima kasih-Mu begitu besar. Jadikan kami Kapernaum yang ketika ditegur sekalipun dengan paling keras, dengan kata-kata yang paling keras, kami tidak pernah berpaling daripada Engkau. Sebab kami tahu bahwa teguran Allah itu justru untuk kebaikan kami. Tuhan, ajari kami untuk mengikut Engkau, baik susah maupun senang, berjalan bersama-sama dengan Engkau, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sebab kami adalah nomor satu, orang-orang yang banyak menerima kebaikan Tuhan. Mari ambil roti di tangan kanan Anda. Dan bukankah ini bukti terbesar kasih Allah bagi kita? Roma 8 berkata, dia yang tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri, harta sorga dia berikan bagi kita, masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan anak itu? Kalau dia memberi dirinya sendiri bagi Anda dan saya, masakan dia tidak memberi segala sesuatu bersama-sama dengan dirinya? Kami menerima kebaikan yang terlalu besar. Dan kebaikan-Mu yang terbesar adalah nyawa-Mu sendiri. Engkau beri bagi kami. Engkau tidak pernah kalah dalam hal memberi. Engkau tidak pernah kalah dalam hal memberi. Itu sebabnya kami menundukkan diri kami di bawah otoritas. Sebab kami adalah hamba yang dihargai Tuhan. Anak yang dicintai Bapa. Kami terima terlalu besar. Terlalu baik. Terlalu banyak. Itu sebabnya kami mencintai Engkau. Sebab Engkau lebih dulu mencintai kami. Amen. Dengar firman Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia telah menyerahkan. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan. Bukankah dia telah mencurahkan darahnya bagi Anda dan saya? Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darah yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang. Bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur atasnya bukan lagi anggur biasa, tetapi persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu, terima kasih. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu